Yes, alhamdulillah mantap betul ini. Pagi-pagi pecinta timnas dapat kabar gembira. Shin Tae-yong langsung full senyum bahagia. Arab Saudi tiba-tiba hadapi masalah besar tak terduga yang bisa menguntungkan timnas Indonesia di pertandingan mendatang. Apa yang bisa dimanfaatkan timnas kita? Temukan semua detail lengkapnya di sini. Ini dia breaking news update yang ditunggu publik. Skuad timnas Indonesia akhirnya menjejakkan kaki di Jeddah, plus 9 pemain abroad juga telah bergabung. Siap berjuang demi Garuda di dada. Temukan fakta menarik di balik pergerakan dramatik ini dan apa yang bisa diharapkan dari timnas Indonesia di laga away Arab Saudi. Nah, ini baru top. Mental pemenang. PSSI yakin timnas Indonesia bakal curi poin di markas Arab Saudi. Apa strategi rahasia yang membuat mereka pede menghadapi raksasa Timur Tengah itu? Temukan semua detailnya dan kejutan apa yang menanti di pertandingan krusial ini. Keputusan super cerdas bikin publik takjub. Tak disangka Shin Tae-yong ternyata sudah siapkan trik super jitu hadapi permainan keras ala pemain Arab Saudi. Bagaimana cara memanfaatkan celah besar itu? Simak strategi di luar dugaan ini yang bisa mengubah hasil pertandingan. Super sensasional. Jelang versus Arab Saudi, media Qatar terungkap soroti 3 pencapaian gemilang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat timnas kita menjadi sorotan utama? Temukan semua fakta menarik yang bisa mengubah perspektif Anda dan semakin bangga dengan skuad Garuda. Bikin heboh. Begini reaksi Shin Tae-yong terhadap jersey latihan baru timnas Indonesia yang menarik perhatian. Apa alasan dibalik desain baru ini dan bagaimana ini bisa mempengaruhi performa tim? Simak tanggapan lengkap dan fakta menarik dibalik perubahan mengejutkan ini. Bikin bangga seluruh Indonesia. Viral di seluruh dunia. Timnas e-sport Indonesia bikin kejutan dengan menjadi juara dunia setelah mengalahkan Jerman di final. Apa rahasia kemenangan menggemparkan ini? Temukan detailnya dan bagaimana tim kita bisa meraih prestasi fenomenal ini. Bikin gempar publik Malaysia. Tiba-tiba dapat kabar buruk dari timnasnya. Sudah sangat pede datangkan Park Hang-seo, ternyata ditolak mentah-mentah. Apes banget. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ini dia detail lengkap dan penjelasan mengejutkannya. Sangat menyedihkan. Kabar buruk tak henti menghampiri Harimau Malaya. Penjualan tiket lesu dan markas timnas Malaysia berpotensi sepi bak kuburan di Piala Merdeka. Apa yang menjadi penyebab utama dan bagaimana ini bisa mengubah nasib timnas Malaysia? Simak semua detail menariknya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah mantap betul ini. Pagi-pagi pecinta timnas dapat kabar gembira. Shin Tae-yong langsung full senyum bahagia. Arab Saudi tiba-tiba hadapi masalah besar tak terduga yang bisa menguntungkan timnas Indonesia di pertandingan mendatang. Apa yang bisa dimanfaatkan timnas kita? Temukan semua detail lengkapnya di sini. Alhamdulillah kabar baik hampiri timnas Indonesia, skuad Garuda bisa memanfaatkan kelemahan yang dimiliki oleh skuad Arab Saudi dalam pertandingan mendatang. Diketahui, Arab Saudi akan berhadapan dengan timnas Indonesia pada laga pertama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi jelas diunggulkan atas Indonesia. Mereka lebih unggul dalam hal rekor pertemuan, peringkat FIFA, dan kualitas pemain. Pelatih Roberto Mancini bahkan telah memanggil 31 pemain untuk menghadapi Indonesia dan secara teori, materi pemain Arab Saudi lebih kuat dibandingkan dengan skuad yang dipimpin oleh Shin Tae-yong. Namun meskipun Arab Saudi memiliki banyak keunggulan, mereka masih menyimpan satu kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Kelemahan itu terletak di posisi penjaga gawang.
Mancini membawa 3 kiper untuk pertandingan ini, yaitu Raghat Najjar dari Al Nassr, Muhammad Al-Owais dari Al Hilal, dan Ahmed Al-Qasar dari Al-Qadsiah. Ketiga kiper ini memiliki masalah yang sama, yaitu minimnya menit bermain bersama klub masing-masing di Liga Arab Saudi musim ini. Menurut data dari Transfermarkt, belum ada satupun dari ketiga kiper tersebut yang tampil di pertandingan Liga musim ini. Hal ini disebabkan oleh kehadiran kiper asing berkualitas tinggi di klub mereka. Raghat Najjar misalnya harus bersaing dengan kiper timnas Brasil, Bento Matheus, untuk posisi utama di Al Nassr. Sementara itu, Muhammad Al-Owais menghadapi persaingan ketat dengan kiper utama timnas Maroko, Yassine Bounou, di Al Hilal. Ahmed Al-Qasar juga harus bersaing dengan Koen Casteels, penjaga gawang andalan timnas Belgia, di Al-Qadsiah. Situasi ini berbeda dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong membawa 4 kiper yang semuanya merupakan andalan di klub masing-masing. Meskipun Martin Paes masih absen, Shin Tae-yong tidak perlu khawatir karena 3 kiper lainnya, yaitu Hernando Ari, Nado Argawinata, dan Adi Satrio, tampil impresif di 3 pertandingan pertama Liga 1 dengan hanya kebobolan 1 gol. Dengan kondisi ini, Shin Tae-yong bisa memaksimalkan kelemahan di posisi penjaga gawang Arab Saudi. Terlebih lagi, Shin Tae-yong telah membawa Yeom Ki-hun untuk membantu mengasah kemampuan para penyerang timnas Indonesia dalam mencetak gol. Ini dia breaking news update yang ditunggu publik. Skuad timnas Indonesia akhirnya menjejakkan kaki di Jeddah, plus 9 pemain abroad juga telah bergabung. Siap berjuang demi Garuda di dada. Temukan fakta menarik di balik pergerakan dramatik ini dan apa yang bisa diharapkan dari timnas Indonesia di laga away Arab Saudi. Sesuatu yang dinantikan akhirnya tiba. Timnas Indonesia yang dikenal dengan julukan skuad Garuda baru saja mendarat di Jeddah Arab Saudi untuk memulai perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah perjalanan panjang dari Jakarta, para pemain timnas Indonesia segera disambut di Bandara King Abdulaziz dan langsung menaiki bus yang telah menjemput mereka. Tim ini kini siap untuk memulai persiapan sebelum pertandingan penting mereka. Namun, yang paling menggembirakan adalah kedatangan 9 pemain dari luar negeri yang sudah menyusul ke Arab Saudi. Para pemain tersebut termasuk Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jay Itzes, Saine Patinama, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Justin Hubner, dan Martin Paes. Mereka tiba pada hari Senin waktu Indonesia dan langsung bergabung dengan skuad utama untuk mempersiapkan pertandingan mendatang. Dengan kedatangan para pemain ini, pelatih Shin Tae-yong kini memiliki semua komponen penting untuk membentuk strategi terbaik melawan lawan-lawan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Integrasi para pemain yang bermain di liga-liga Eropa ini diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan dan pengalaman bagi timnas Indonesia. Setelah tiba di Jeddah, tim kemungkinan akan segera menjalani serangkaian sesi latihan dan persiapan untuk pertandingan pembuka mereka di putaran ketiga. Para pemain diharapkan untuk beradaptasi dengan cepat dan memberikan performa terbaik mereka saat menghadapi lawan-lawan tangguh di grup mereka. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan dari para pemain yang baru bergabung, timnas Indonesia siap untuk menghadapi tantangan besar yang ada di depan mereka. Nantikan aksi mereka dalam pertandingan pertama melawan Arab Saudi dan saksikan bagaimana skuad Garuda berjuang untuk meraih kesuksesan di pentas internasional. Kita dukung timnas Indonesia. Semangat Garuda! Nah, ini baru top. Mental pemenang. PSSI yakin timnas Indonesia bakal curi poin di markas Arab Saudi. Apa strategi rahasia yang membuat mereka pede menghadapi raksasa Timur Tengah itu? Temukan semua detailnya dan kejutan apa yang menanti di pertandingan krusial ini. Anggota Exco PSSI, Yunus Nusi menyampaikan optimismenya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih poin saat bertandang ke markas Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 5 September 2024 dan akan menjadi salah satu ujian berat bagi skuad Garuda. Setelah itu, Timnas Indonesia juga akan menghadapi tantangan besar lainnya saat menjamu Australia pada 10 September 2024. Menurut Yunus Nusi, penting bagi Timnas Indonesia untuk mengamankan poin dari kedua laga tersebut. Karena hasil positif akan menjadi langkah krusial dalam menjaga peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menekankan bahwa tim Garuda membawa misi khusus dalam pertandingan melawan Arab Saudi, yakni mengincar poin, baik itu kemenangan penuh atau setidaknya hasil imbang. Meraih poin di markas Arab Saudi akan memberikan kepercayaan diri dan menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya di kualifikasi. Meskipun meraih kemenangan penuh adalah target utama, Yunus Nusi menambahkan bahwa 1 poin pun sudah bisa dianggap sebagai hasil positif, mengingat kekuatan dan persiapan tim Garuda yang tidak bisa diremehkan. Kita targetkan tim Garuda bisa mencuri poin di Arab Saudi, ujar Yunus Nusi seperti dikutip dari laman Antara. Ia optimis bahwa dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang tepat, Timnas Indonesia bisa membawa pulang hasil yang membanggakan dari pertandingan tersebut. Selain itu, Yunus Nusi juga mengingatkan pentingnya menjaga fokus dan performa tim selama laga tandang ini. Menurutnya, setiap poin yang diperoleh akan sangat berharga dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Keputusan super cerdas bikin publik takjub. Tak disangka, Shin Tae-yong ternyata sudah siapkan trik super jitu hadapi permainan keras ala pemain Arab Saudi. Bagaimana cara memanfaatkan celah besar itu? Simak strategi di luar dugaan ini yang bisa mengubah hasil pertandingan. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, mengaku sudah memahami karakter permainan Arab Saudi yang dikenal keras. Untuk menghadapi hal ini, ia menginstruksikan para pemain Timnas Indonesia agar tidak terprovokasi dan lebih fokus memanfaatkan kelemahan lawan. Pertemuan antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi akan terjadi pada laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Stadium pada 6 September 2024 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong tidak menganggap permainan keras yang sering ditunjukkan oleh tim-tim dari Timur Tengah sebagai masalah besar. Baginya, yang lebih penting adalah menyiapkan Timnas Indonesia dengan sebaik mungkin untuk menghadapi segala situasi di lapangan. Hal-hal seperti itu tidak akan jadi masalah bagi kita. Pemain yang biasanya bermain kasar ya akan terus begitu, tidak akan berubah, ujar Shin Tae-yong saat diwawancarai di Jakarta pada Sabtu. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengingatkan semua anak asuhnya untuk tidak terpancing oleh gaya bermain Arab Saudi. Menurutnya, Timnas Indonesia harus lebih cermat dalam menemukan celah yang bisa dimanfaatkan untuk meraih poin dalam pertandingan tersebut. Sebaliknya, kita harus mengantisipasi itu dengan baik, mulai dari saya sebagai pelatih hingga para pemain untuk memanfaatkan kekasaran para pemain lawan, jelas Shin Tae-yong. Timnas Indonesia telah tiba di Arab Saudi pada Minggu malam kemarin. Sebanyak 12 pemain diboyong dari Jakarta, sementara 14 pemain lainnya yang saat ini bermain di luar negeri langsung bergabung dengan tim di Arab Saudi. Timnas Indonesia dan Arab Saudi tergabung dalam grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup ini juga diisi oleh Australia, Cina, dan Bahrain. Kualifikasi ini akan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Super sensasional. Jelang versus Arab Saudi, media Qatar terungkap soroti 3 pencapaian gemilang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat timnas kita menjadi sorotan utama? Temukan semua fakta menarik yang bisa mengubah perspektif Anda dan semakin bangga dengan skuad Garuda. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi timnas Arab Saudi.
Pertandingan ini merupakan laga pembuka bagi kedua tim di grup C dan akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan tersebut, media asal Qatar Gulf Times menyoroti 3 pencapaian penting yang diraih timnas Indonesia selama kualifikasi ini. Pencapaian pertama yang menarik perhatian Gulf Times adalah bahwa Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil mencapai putaran ketiga. Tim Garuda berhasil melangkah sejauh ini setelah finish di posisi kedua grup F pada putaran kedua dengan perolehan 10 poin. Dalam grup tersebut, Indonesia mencatatkan 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Kemenangan tersebut diraih 2 kali melawan Vietnam, 1 kali melawan Filipina, serta 1 hasil imbang juga kontra Filipina. Sementara itu mereka mengalami 2 kekalahan saat berhadapan dengan Irak. Tim-tim Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia gagal melanjutkan perjalanan mereka karena hanya finish di posisi ketiga grup masing-masing. Sementara itu Filipina, Singapura, dan Myanmar tersingkir di posisi terakhir grup mereka. Selain menjadi satu-satunya wakil ASEAN, pencapaian kedua yang disoroti Gulf Times adalah bahwa Indonesia merupakan satu-satunya tim yang lolos ke putaran ketiga setelah memulai kualifikasi dari putaran pertama. Karena peringkat FIFA yang rendah, Indonesia harus memulai perjalanan mereka dari babak awal ini. Di putaran pertama, timnas Indonesia sukses mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor agregat 12-0 dalam 2 leg. Hingga mencapai putaran ketiga, Indonesia telah melakoni 8 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menjadikan mereka tim dengan perjalanan terpanjang di kompetisi ini. Satu-satunya tim Asia Tenggara yang masih bertahan, Indonesia juga merupakan satu-satunya tim dari babak pertama yang berhasil mencapai sejauh ini, tulis Gulf Times. Pencapaian ketiga yang dibahas oleh Gulf Times adalah rekor kemenangan Indonesia dalam kualifikasi ini. Tim Merah Putih telah mencatatkan 5 kemenangan yang merupakan jumlah kemenangan terbanyak yang pernah diraih Indonesia dalam satu edisi kualifikasi Piala Dunia. Garuda telah mencatatkan 5 kemenangan terbanyak mereka dalam satu edisi kualifikasi, tulis Gulf Times. Media tersebut juga menyoroti bahwa Indonesia tengah memimpikan debut mereka di Piala Dunia sebagai negara merdeka. Mengingat partisipasi mereka di Piala Dunia 1938 terjadi saat masih bernama Hindia Belanda sebelum kemerdekaan. Di grup C putaran ketiga, Indonesia akan bersaing dengan tim-tim kuat lainnya, termasuk Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina dalam upaya mereka untuk mewujudkan mimpi berlaga di Piala Dunia 2026. Bikin heboh. Begini reaksi Sintayong terhadap jersey latihan baru timnas Indonesia yang menarik perhatian. Apa alasan dibalik desain baru ini dan bagaimana ini bisa mempengaruhi performa tim? Simak tanggapan lengkap dan fakta menarik dibalik perubahan mengejutkan ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan tanggapan terkait jersey terbaru yang dirilis oleh Erspo untuk tim Merah Putih. Sintayong mengapresiasi upaya Erspo yang terus berusaha memperbaiki kualitas produk mereka. Menurutnya, ini adalah langkah positif yang menunjukkan komitmen Erspo dalam mendukung performa timnas Indonesia. Jersey terbaru ini pertama kali terlihat saat Rizky Ridho dan rekan-rekannya menjalani sesi latihan menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Ada 2 varian jersey latihan yang dikenakan oleh para pemain timnas Indonesia. Jersey pertama memiliki warna dasar putih dengan kombinasi merah dan digunakan saat latihan di lapangan ABC pada hari Jumat. Sementara itu jersey kedua berwarna hitam dengan aksen putih dan dikenakan pada sesi latihan berikutnya di tempat yang sama sehari kemudian. Kehadiran jersey terbaru ini langsung mendapat perhatian dan berbagai komentar di media sosial. Sebelumnya jersey latihan timnas Indonesia berwarna merah dengan garis-garis hitam yang sudah digunakan sejak Maret 2024. Sintayong yang dikenal sangat memperhatikan detail sempat memberikan kritik terhadap jersey latihan pertama yang dinilai kurang efektif dalam menyerap keringat. Hal ini menjadi perhatian serius karena kenyamanan pemain saat berlatih sangat penting untuk menjaga performa mereka.
Menanggapi kritik tersebut, Erspo bergerak cepat untuk memperbaiki kualitas jersey dan kini menghadirkan versi terbaru yang dinilai lebih baik oleh Shin Tae-yong. Erspo sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan, mereka berusaha untuk menjadi lebih baik, ujar Shin Tae-yong kepada awak media. Meski demikian, Shin Tae-yong mengakui bahwa jersey terbaru dari Erspo masih belum sepenuhnya sempurna. Namun, ia merasa senang dengan upaya yang dilakukan oleh Erspo untuk terus meningkatkan kualitas seragam yang dikenakan oleh Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap dengan jersey yang lebih baik, para pemain bisa tampil lebih nyaman dan optimal, baik saat latihan maupun dalam pertandingan resmi. Upaya perbaikan ini menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di kompetisi internasional mendatang. Bikin bangga seluruh Indonesia. Viral di seluruh dunia. Timnas e-sport Indonesia bikin kejutan dengan menjadi juara dunia setelah mengalahkan Jerman di final. Apa rahasia kemenangan menggemparkan ini? Temukan detailnya dan bagaimana tim kita bisa meraih prestasi fenomenal ini. Tim Nasional e-sport Indonesia berhasil meraih gelar juara dunia di ajang FIFA World Cup 2024. Setelah mengalahkan Jerman di pertandingan final yang digelar pada Minggu malam kemarin waktu Indonesia bagian Barat. Dalam turnamen ini, Indonesia diwakili oleh Ihsan Taufik dan asistennya, Manar Hidayat. Mereka menjadi tim pertama yang memenangkan kejuaraan ini. FIFA World Cup 2024 dengan permainan Football Manager adalah edisi pertama dari kejuaraan ini. Meskipun Indonesia awalnya tidak diunggulkan, Ihsan berhasil membuat kejutan besar dengan memenangkan gelar juara dunia. Format kompetisi ini dimulai dengan babak penyisihan grup yang dilanjutkan dengan fase gugur. Babak penyisihan grup berlangsung selama 4 hari dan fase gugur dilaksanakan pada hari terakhir. Para pemain diundi ke dalam grup masing-masing mewakili klub tertentu, dengan 4 tim terbaik dari setiap grup melaju ke fase gugur yang dimainkan dalam mode draft fantasi. Ihsan dan Manar awalnya tergabung dalam grup C dan mewakili klub Sporting Lisbon selama 3 musim permainan. Setelah berhasil membawa Sporting Lisbon meraih kejayaan dalam 3 musim tersebut, mereka mengumpulkan poin yang cukup untuk melaju ke fase gugur. Dalam babak semifinal, Ihsan dan Manar menghadapi wakil dari Inggris, Aaron Fallen. Bagi para penggemar Football Manager, nama Fallen sudah tidak asing lagi karena ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik dengan taktik terkenal RDF Tactics. Meskipun Fallen adalah lawan tangguh, Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan agregat 5-3. Di pertandingan final, Ihsan dan Manar berhadapan dengan Jerman. Mereka tampil luar biasa di final dan mengalahkan Jerman dengan skor agregat 8-2, memastikan gelar juara dunia untuk Indonesia. Bikin gempar publik Malaysia. Tiba-tiba dapat kabar buruk dari timnasnya. Sudah sangat pede datangkan Park Hang-seo, ternyata ditolak mentah-mentah. Apes banget. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ini dia detail lengkap dan penjelasan mengejutkannya. Kisah pencarian pelatih baru untuk Timnas Malaysia semakin menarik setelah kabar bahwa Park Hang-seo, mantan pelatih Timnas Vietnam, tidak berniat untuk mengisi posisi tersebut. Baru-baru ini, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Datuk Hamidin Moh Amin mengungkapkan kabar penting bahwa ada seorang pelatih terkenal yang tertarik untuk melatih Harimau Malaya. Nama yang dimaksud adalah Park Hang-seo, pelatih asal Korea Selatan yang pernah sukses bersama Timnas Vietnam. Spekulasi tentang Park muncul setelah pelatih sebelumnya, Kim Pen-gon, mengundurkan diri dari posisinya pada Juli lalu. Sejak itu, FAM menunjuk 2 pelatih asal Spanyol, Pau Martí Vicente dan Joan Torres Garrido, untuk sementara waktu menangani Timnas Malaysia. Namun, kabar bahwa Park akan menggantikan Kim kembali mencuat. Bahkan dikabarkan bahwa Park sendiri yang secara sukarela melamar untuk menjadi pelatih Timnas Malaysia. Park Hang-seo ada dalam radar kami, saya ingin yang terbaik untuk tim nasional. Kami ingin tim nasional mencapai prestasi tertinggi, kata Datuk Hamidin seperti dikutip dari Baharian. Namun kabar bahwa Park melamar untuk posisi tersebut dibantah oleh pihaknya.
Media asal Vietnam, Soha VN melaporkan bahwa informasi tentang lamaran tersebut tidak benar. Lee Dong-jun perwakilan Park menjelaskan bahwa Park memang sempat bertemu dengan pihak FAM dan berdiskusi tentang sepak bola, tetapi tidak ada pembicaraan yang mengarah ke posisi pelatih kepala Malaysia. Perwakilan pelatih Park Hang-seo telah mengklarifikasi pencalonan dirinya untuk memimpin tim Malaysia, tulis Soha dalam laporannya. Pada tanggal 29 Agustus, Presiden Datuk Hamidin Mohd Amin mengatakan bahwa Park Hang-seo telah secara proaktif melamar sebagai pelatih kepala tim Malaysia. Namun, perwakilan Park membantah informasi tersebut. Lee Dong-jun baru-baru ini mengonfirmasi bahwa tidak ada cerita seperti itu. Tuan Lee sendiri memang sempat berbicara dengan Presiden FAM, tetapi tidak untuk melamar posisi pelatih Malaysia, tutup laporan tersebut. Sangat menyedihkan. Kabar buruk tak henti menghampiri Harimau Malaya. Penjualan tiket lesu dan markas timnas Malaysia berpotensi sepi bak kuburan di Piala Merdeka. Apa yang menjadi penyebab utama dan bagaimana ini bisa mengubah nasib timnas Malaysia? Simak semua detail menariknya di sini. Timnas Malaysia menghadapi situasi yang kurang menyenangkan menjelang keikutsertaan mereka di Piala Merdeka 2024 yang akan berlangsung pada FIFA Matchday bulan ini. Turnamen ini seharusnya menjadi ajang bergengsi dan meriah, terutama karena digelar untuk memperingati Hari Kemerdekaan Malaysia. Namun antusiasme para supporter tampaknya tidak sejalan dengan harapan tersebut. Skuad Harimau Malaya dijadwalkan akan bertanding melawan Filipina pada laga pertama Piala Merdeka 2024 yang berlangsung pada 4 September. Di hari yang sama, juara bertahan Tajikistan akan menghadapi Lebanon. Pemenang dari kedua laga ini akan bertemu di final, sementara tim yang kalah akan bertanding untuk memperebutkan posisi ketiga pada 8 September. Semua pertandingan akan diadakan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM telah menawarkan tiket combo dengan harga spesial RM70 untuk menyaksikan keempat pertandingan tersebut. Namun, penjualan tiket ternyata berjalan sangat lambat, bahkan bisa dibilang lesu. Menurut laporan, tiket untuk keempat pertandingan ini hanya terjual kurang dari 1.000 tiket, jauh di bawah ekspektasi. Ketua Komite Tiket dan Stadion FAM Datuk Posa Majais mengakui situasi ini dan menyebut bahwa penjualan tiket untuk hampir semua pertandingan di Piala Merdeka 2024 memang bergerak lambat. Posa, yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden FAM, tidak menutup kemungkinan bahwa lambatnya penjualan tiket ini disebabkan oleh aksi boykot yang dilakukan oleh beberapa kelompok supporter. Kondisi ini membuat para penggemar kurang tertarik untuk hadir langsung di stadion. Jika dilihat dari penjualan tiket hingga kemarin belum mencapai 1.000 tiket yang terjual, ungkap Posa, seperti yang dikutip oleh Superball. Ia menambahkan bahwa FAM telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penjualan tiket dan mendorong supporter agar datang ke stadion. Menurut Posa, dukungan dari para supporter sangat penting bagi tim nasional. Skuad Harimau Malaya membutuhkan dukungan pemain ke-12. Dukungan kalian sangat penting untuk memastikan timnas meraih hasil positif, ujar Posa. Posa juga mengingatkan bahwa para pemain berjuang untuk negara dan mereka tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian di lapangan tanpa dukungan dari para fans. Kendati demikian, suasana media sosial sempat memanas ketika beberapa kelompok supporter seperti Ultras Malaya dikabarkan melakukan boykot terhadap Piala Merdeka edisi ke-43 ini. Alasan utama di balik boykot ini adalah ketidakpuasan mereka terhadap kinerja FAM. Melalui akun media sosial mereka, Ultras Malaya menyatakan sakit dan akan terus sakit. Jangan sampai berobat. Kosongkan stadion. Tutup Kerva Pesta Bola Merdeka. Riset Bola Sepak Malaysia. Kelompok-kelompok ultras dari Negeri Sembilan, Pahang, Penang, dan Kuala Lumpur juga menyuarakan keinginan mereka untuk memboikot turnamen ini dengan alasan yang sama, yaitu ketidakpuasan terhadap pihak penyelenggara. Situasi ini semakin memperburuk prospek turnamen yang seharusnya menjadi ajang kebanggaan bagi Malaysia. Langkah super gemilang. Kalah dari Korea Selatan tapi bukan akhir dari segalanya.
Indra Syafri ungkap pelajaran berharga yang membuat timnas U20 Indonesia semakin siap untuk kualifikasi Piala Asia U20. Apa yang membuat turnamen ini menjadi keberuntungan tersembunyi? Temukan semua rahasianya di sini. Diketahui timnas U20 Indonesia mengalami kekalahan 0-3 dari Korea Selatan pada pertandingan terakhir Seoul Earthon 2024. Selama turnamen ini, timnas U20 Indonesia memang menghadapi jadwal pertandingan yang cukup ketat. Dari 3 pertandingan yang dilakoni, skuad Garuda Nusantara tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Setelah pertandingan pertama melawan Argentina pada 28 Agustus 2024, di mana mereka meraih kemenangan 2-1. Tim harus segera bersiap untuk pertandingan kedua melawan Thailand pada 30 Agustus 2024, yang berakhir dengan kekalahan 0-2. Kemudian, mereka hanya memiliki 1 hari untuk pemulihan sebelum menghadapi Korea Selatan di laga terakhir. Meskipun jadwal pertandingan yang padat, Indra Syafri menekankan bahwa hal itu tidak menjadi masalah bagi tim. Menurutnya, turnamen Seoul Earthon 2024 justru sangat bermanfaat bagi persiapan timnas U20 Indonesia menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ia menyadari bahwa jadwal pertandingan di kualifikasi nanti juga akan sangat padat, sehingga pengalaman ini membantu para pemain untuk beradaptasi dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Indra Syafri juga mengakui keunggulan Korea Selatan sebagai tim yang sangat kuat, baik dari segi kemampuan individu maupun taktik tim. Meskipun timnas U20 Indonesia kalah, Indra menilai ada perkembangan positif dalam permainan timnya dari babak pertama hingga babak kedua, meski masih ada beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki. Khusus hari ini, tim Korea Selatan memang sangat baik, baik itu dalam individual dan tim taktikal mereka, kata Coach Indra. Dan untuk tim Indonesia sendiri, kami memang kalah, tapi progres tim ini kita rasakan dari babak pertama sampai babak kedua. Meski masih ada kesalahan di sana-sini, tapi pemain cukup progres, jelas Coach Indra. Selain itu, Indra Syafri menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara turnamen yang telah menyediakan fasilitas yang baik selama turnamen berlangsung. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pelayanan yang memadai, termasuk akomodasi, transportasi, dan lapangan latihan yang memadai. Menurutnya, konsep turnamen yang mengusung tema Play Green juga menambah nilai positif dari pengalaman yang didapatkan oleh tim selama di Seoul. Indra menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kekalahan ini merupakan bagian dari proses perkembangan tim yang masih terus berjalan. Dengan pengalaman yang diperoleh dari turnamen ini, ia berharap timnas U20 Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar di kualifikasi Piala Asia U20 2025 mendatang.